Menjadi perempuan sangatlah sulit, apalagi di negara di mana adat istiadat dan budaya leluhur masih dijadikan patokan dasar dalam mengambil keputusan maupun tindakan dalam berkehidupan. Begitu pula pandangan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam kacamata adat. Kesetaraan gender merupakan isu yang masih sulit untuk diselesaikan, sebab perempuan masih dianggap sebagai makhluk nomor 2 yang sebaiknya hanya perlu mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja, sehingga pekerjaan domestik didominasi oleh laki-laki. Padahal, jumlah populasi laki-laki tidak lebih banyak dari perempuan. Namun ironinya, justru laki-laki yang dijadikan sebagai pusat dalam kelancaran berjalannya dunia. Perempuan tidak diberi ruang yang cukup luas untuk memimpin atau memberi pendapatnya karena dianggap makhluk perasa, sehingga muncullah istilah klasik bahwa perempuan cukuplah di rumah saja. Untuk apa sekolah tinggi kalau ujungnya hanya mengurus dapur, sumur, dan kasur? Hal ini berdampak pada hampir semua perempuan di belahan dunia manapun, salah satunya Indonesia. Negara dengan banyak suku, ras, dan agama tentu memiliki aturan serta budaya yang berbeda-beda. Aturan dan budaya itu pula yang mengantarkan sosok perempuan hebat yang berani menantang budayanya sendiri, yaitu Kartini. Raden Ajeng Kartini yang lahir pada 21 April 1879 di Mayong, Jepara, dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Ngasirah. Lahir dan hidup pada masa Hindia Belanda tidak menjadikan Kartini serta-merta ikut saja bagaimana aturan bangsawan Jawa seharusnya. Kisah Kartini dimulai saat Kartini menyadari bahwa diskriminasi sosial yang tidak adil sedang terjadi di dalam rumahnya. Wanita yang bukan keturunan bangsawan tidak bisa menjadi Raden Ayu, sehingga Ngasirah, ibu kandung Kartini, pasrah saja diduakan dan melepas pengasuhan putrinya kepada istri utama, yaitu Raden Ayu Muryam. Begitulah adat istiadat, merendahkan derajat perempuan dan menyebabkan kesenjangan sosial. Sayangnya, hal ini terdengar lumrah, biasa saja untuk dilakukan di dalam lingkungan masyarakat pada zaman itu. Feodalisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pribumi zaman itu menyebabkan kepemimpinan dan kekuasaan hanya boleh dilaksanakan oleh bangsawan dan orang terpandang saja. Tidak ada yang bisa diperbuat Kartini sewaktu itu, namun ia mengerti situasi itu. Pada masa itu, mendapatkan pendidikan adalah sebuah privilege. Kartini mendapat pendidikan di mana saat itu tidak semua anak bisa bersekolah, apalagi anak perempuan. Karena dalam masyarakat feodal pribumi, perempuan menduduki tempat yang sangat tidak berarti. Walaupun sudah menempuh sekolah, tetap saja tidak menjadikan pendidikan adalah hal yang utama untuk anak perempuan di kalangan bangsawan Jawa. Karena hal yang utama baginya adalah menjadi Raden Ayu. Menjadi Raden Ayu artinya ia tidak perlu bersekolah tinggi, tidak perlu pergi belajar. Yang diperlukan hanya mempersiapkan diri menjadi seorang istri. Sedih dan iri hati Kartini begitu dalam melihat teman-teman barat dan abangnya yang bisa bersekolah sampai tingkat tinggi. Hatinya merasa tidak terima dengan adat istiadat yang hanya menimpa dirinya, kaum perempuan. Berlutut dan memohon pun ternyata tidak membuat hati ayah Kartini luluh. Berakhirnya masa sekolah menjadi babak baru kehidupan Kartini, yaitu pingitan. Terkurung, terpenjara, menutup diri dari dunia luar sampai tiba masanya seorang pria yang diciptakan Tuhan untuknya datang untuk menikahinya. Begitulah definisi pingitan di mata Kartini. Sebatas itu saja cita-cita yang dapat diraih. Pintu sekolah telah tertutup untuknya dan dengan ramah rumahnya terbuka menyambutnya. Besar dan luas pekarangannya, namun tinggi dan tebal pula pagar tembok yang mengurungnya. Kurungan yang terasa gelap kembali terang berkat kakak laki-lakinya Sosro Kartono. Darinya, Kartini mendapatkan kunci dan keluar menemukan jendela. Membaca buku memperkaya ilmu. Di sanalah perjuangan pemikiran Kartini kembali dihidupkan. Di masa itu pula Kartini mendapat sahabat pena untuk bertukar pesan. Estelle Zihandelaar atau Stella seorang feminis asal Belanda.
dan pasangan suami istri Jacques Heinrich Abendanon, seorang menteri kebudayaan, agama, dan kerajinan di Hindia Belanda, serta istrinya Rosa Manuela Abendanon atau Nyonya Abendanon. Dari merekalah Kartini mencurahkan isi hatinya tentang bagaimana kaum perempuan di negerinya mendapatkan diskriminasi dan keterbatasannya dalam meraih cita-cita. Di usianya yang 20 tahun, Kartini berhasil menerbitkan artikel tentang permasalahan sosial di majalah Belanda. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebasnya. Sekali jiwa diserahkan, selamanya tak akan pernah kita miliki kembali. Pemikiran Kartini menjadi sebuah titik balik perjuangan perempuan, di mana untuk bersekolah saja tidak memungkinkan. Terhubung dengan dunia luar, meski dalam kungkungan adat dan keterbatasan, tidak membuat Kartini menyerah akan pemikiran-pemikirannya. Meski termasuk hal yang tidak diinginkannya, menjadi Raden Ayu dari kaum laki-laki bangsawan yang entah menjadi istri keberapa, Kartini kemudian menikah dengan Raden Mas Joyo di Ningrat. Bukannya menyerah, namun oleh Kartini, pernikahan dijadikan suatu aliansi sehingga dapat kembali merealisasikan pemikiran-pemikirannya untuk para anak perempuan pribumi. Rencana Kartini untuk membuka sekolah bagi anak perempuan agar memiliki pemikiran yang luas didukung oleh Stella melalui surat-suratnya. Bersama kedua adiknya, Rukmini dan Kardinah, sekolah yang dibuka di rumahnya seketika menjadi wadah untuk anak-anak perempuan pribumi yang tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan. Membaca dan menulis, langkah pertama yang dilakukan Kartini dulu untuk membuka wawasannya, kini diajarkannya kepada anak-anak perempuan di sekitarnya. Memiliki pemikiran terbuka dan luas menjadikan kita mampu terhubung dengan dunia luar, menyerap segala informasi, dan menjadikannya sumber kekuatan dalam memerangi pemikiran yang salah. Kartini, seorang perempuan bangsawan Jawa, pahlawan emansipasi wanita yang darinya lahir pemikiran bahwa perempuan tidak harus di rumah saja. Perempuan boleh sekolah setinggi-tingginya. Perempuan tidaklah harus menjadi seorang istri saja. Belajar tidak terhenti saat pendidikan formal selesai. Meskipun kecil, selalu ada yang bisa kita pelajari setiap harinya. Karena perempuan yang cerdas akan melahirkan generasi yang cerdas pula.